di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu disebutkan bahwa wa naqala al-allamah Muhammad Bahrak an Syekhil Aribillah Muhammad Bajarofil anna ahlal bait afdalun nas, bahwasanya ahlul bait ini sebenarnya tidak tepat untuk untuk menggunakan redaksi ahlul bait, tetapi dzurriyyah dari ahlul bait, dzurriyyah daripada ahlul bait Nabi, yaitu dzurriyyahnya Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Oke lah, bahwasanya ahlul bait itu adalah paling utamanya manusia. Dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang terbaik. Oke? Ahlul bait atau keturunan Nabi Muhammad itu adalah manusia yang terbaik. Nah, lalu ada lanjutannya, wa al abi alwi afdalu ahlil bait, dan kemudian keluarga Ba'lawi atau keluarga para habaib itu adalah ahlul bait atau dzurriyyah Nabi yang terbaik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya para habaib itu adalah manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ajaran rasisme yang menyatakan diri bahwa dirinya ini adalah adalah sekelompok orang, adalah segolongan orang yang lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga yang lain nih, orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi dikatakan sebagai akhwal, dikatakan sebagai orang-orang rendahan. Tidak hanya itu, keturunan Wali Songo, keturunan Wali Songo itu pun dianggap sebagai orang-orang yang memiliki nasab yang meragukan. Ini udah menjadi pembicaraan umum di kalangan para habaib, meskipun yang muncul itu 1-2 orang, tetapi untuk di akar rumputnya pada faktanya memang seperti itu. Itu satu. Artinya apa? Artinya dalam keterangan yang ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, bahwasannya kalangan para habaib Ba'lawi itu adalah ras yang tertinggi di muka bumi ini. Wali Songonya dianggap sebagai keluarganya, ya. Kemudian keturunannya tidak diaku, keturunan Wali Songo dianggap terputus, lalu yang akan mulia di bumi Indonesia ini adalah kalangan habaib saja. Ini ada kitabnya. Kita berbicara mengenai data, kita berbicara mengenai fakta. Belum lagi dari kalangan Habib, Naqabatul Ashraf kalau tidak salah itu pun juga pernah mengeluarkan surat edaran mengenai bahwasannya dzurriyyah Wali Songo itu tidak memiliki data. Nah, ini ajaran rasis apalagi kalau bukan ajaran rasis? Ini ajaran apa kalau bukan ajaran rasis? Nah, belum lagi dalam kitab yang lain, kitab An-Nahrul Maulud di halaman sebelumnya, An-Nahrul Maulud di Majmu' Kalab Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, di mana di sini ada kisah. Kalau dibaca satu persatu itu rada panjang. Saya ambil intisarinya saja. Bahwa apa? Wa ammal ajam fa innama hum kal bahaim. Di mana orang ajam itu siapa? Orang yang non Arab, orang-orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Cina, semuanya itu seperti binatang. Semuanya itu seperti binatang, di mana mereka itu akan mengikuti atba kullu naik, di mana mereka itu mengikuti siapapun yang bersuara di antara mereka, atau siapapun yang mereka itu, atau mengikuti siapapun yang dapat mengaum. Nah, lalu ajaran apakah yang seperti ini bukan dianggap sebagai ajaran rasis? Nah, lalu untuk mengunggulkan ras Arab, bagaimana? Ya karena orang Arab itu memiliki satu sifat. Ya, orang Arab itu memiliki satu sifat di mana mereka itu tidak mau tunduk kepada siapapun. Ya kan? Maka di sini dikatakan fa innama hamalahum alal ikhtilaf, mereka selalu patgon. Mereka itu selalu bertengkar. Orang Arab itu selalu bermusuhan. Kemudian masing-masing dari mereka itu mengklaim dirinya lah yang paling pantas untuk menjadi pemimpin.
Dan itu dianggap oleh Habib ini sebagai apa? Sebagai sifat-sifat yang sempurna. Jadi bukanlah sifat yang sempurna itu ketika seseorang itu bisa berdamai, menciptakan suatu kondisi yang aman, yang tentram, yang nyaman di kalangan masyarakat, tetapi saling bermusuhan itu adalah sifat kesempurnaan. Ini logika yang mana yang menyatakan seperti itu? Artinya ajaran-ajaran seperti ini yang apalagi ketika menyatakan bahwa orang ajam itu adalah orang-orang yang seperti binatang, ini sudah ajaran rasis. Pertama, tadi dinyatakan habaib itu adalah ras tertinggi di muka bumi ini, sebaik-baiknya manusia. Satu. Kemudian yang kedua di sini, di mana orang ajam disebut sebagai binatang. Padahal kita ini kan manusia. Sama-sama hidup di Indonesia, sama-sama makan di Indonesia, sama-sama tidur di Indonesia. Apalagi kemarin tuh waktu sebelum hari Lebaran, orang-orang yang tidak percaya dengan nasabnya Balawi disebut sebagai monyet. Astagfirullahaladzim. Padahal biasa itu, dia itu yang berkomentar itu Rizik Syihab itu biasa untuk menganjing babikan orang lain, mengiblis-ibliskan orang lain. Giliran saudaranya disebut dikit itu pun keceplosan, disebut monyet, ngamuknya minta ampun, bahkan minta perang. Nah itulah modal utama sebenarnya kenapa dia itu berani untuk mencaci maki orang lain, karena nasab, merasa dirinya adalah ras yang tertinggi sehingga bisa untuk merendahkan siapapun yang tidak sesuai dengan pemikiran dirinya.